Selamat pagi, Bu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Bawantari, NIM 178114097, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Optimasi Karbopol 940 dan Propylene Glycol pada gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon, Musa paradisiaca Farsapiantum L-Kun menggunakan aplikasi desain faktorial. Yang pertama adalah latar belakang. Inflamasi merupakan suatu bentuk respon tubuh untuk melindungi diri dari adanya cedera fisik, bahan-bahan kimia berbahaya, dan juga zat mikrobiologik. Nah, inflamasi ini nantinya akan menghasilkan respon-respon inflamasi seperti adanya kemerahan, rasa panas, pembengkakan, maupun rasa nyeri. Nah, untuk menangani hal tersebut, maka kita akan memerlukan suatu agen yang berfungsi sebagai agen antiinflamasi. Agen antiinflamasi yang saat ini ada di pasaran merupakan golongan steroid maupun non-steroid. Namun kita perlu mengetahui bahwa obat golongan antiinflamasi tersebut dapat menyebabkan efek samping, yaitu pendarahan pada gastrointestinal. Lalu untuk menangani hal tersebut, maka sediaan topikal dapat menjadi solusinya. Salah satu sediaan topikal farmasi adalah gel. Gel ini mempunyai sifat tidak lengket dan akan memberikan sensasi dingin pada kulit sehingga membuat penggunanya merasa lebih nyaman. Nah, kita perlu juga mengetahui bahwa di Indonesia banyak sekali tumbuhan yang memiliki senyawa metabolik sekunder yang dapat dijadikan sebagai agen inflamasi. Salah satunya adalah kulit buah pisang. Menurut penelitian Atyanti tahun 2018, bahwa hasil screening fitokimia dari kulit buah pisang mengandung flavonoid yang dapat digunakan sebagai agen antiinflamasi. Nah, ini juga diperkuat oleh penelitian Putri pada tahun 2020 yang mana ia meneliti mengenai ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang dijadikan sebagai antiinflamasi pada konsentrasi 0,5, 1 dan 1,5% menghasilkan efek antiinflamasi sebesar 43, 57, dan 65% secara topikal. Maka dari ini, ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon ini dapat dijadikan sebagai antiinflamasi dan dapat diformulasikan dalam bentuk gel. Namun saat ingin memformulasikan dalam bentuk gel, kita perlu memperhatikan faktor-faktor kritis dari komposisi gel. Faktor kritis dari komposisi gel dapat seperti gelling agent dan humectant. Salah satu contoh gelling agent adalah karbopol. Karbopol ini dapat menjadi pengental sehingga akan mempengaruhi viskositas dari sediaan gel. Sedangkan humectant ini contohnya adalah propylene glycol, di mana dia akan menjadi pelembab yang mencegah atau mengurangi penguapan air dari sediaan gel serta akan mengabsorpsi lembab dari lingkungan sehingga stabilitas fisik sediaan gel dapat terjaga selama masa penyimpanan. Kedua komponen tersebut perlu dioptimasi dengan cara desain faktorial. Desain faktorial dipilih karena desain faktorial tersebut dapat melihat efek serta interaksi antar komponen yang mempengaruhi stabilitas fisik dan sifat fisik dari sediaan. Sehingga diharapkan ketika kita sudah mengoptimasi menggunakan desain faktorial untuk kedua faktor tersebut, akan dihasilkan sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang stabil saat masa penyimpanan dan memiliki sifat fisik yang baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama adalah apakah karbopol 940 propylene glycol dan interaksinya berpengaruh terhadap kualitas sifat fisik gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Yang kedua, apakah diperoleh komposisi optimum dari karbopol 940 dan propylene glycol sebagai sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang memiliki stabilitas fisik dan sifat fisik yang baik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, tujuan penelitian secara umum yaitu menghasilkan formula sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang optimal. Lalu untuk tujuan khususnya ada dua. Yang pertama, memastikan pengaruh karbopol 940 propylene glycol dan interaksinya dalam menentukan kualitas fisik sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon.
Yang kedua, untuk mengevaluasi jumlah optimum dari komponen karbopol 940 dan propilen glikol sehingga diperoleh sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang memiliki stabilitas fisik dan sifat fisik yang baik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, ada 3. Yang pertama, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah informasi mengenai jumlah optimum dari karbopol 940 dan propilen glikol pada sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Manfaat metodologis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dalam pengaplikasian software desain expert dengan metode desain faktorial dalam pengoptimasian komponen karbopol 940 dan propilen glikol pada sediaan gel. Lalu manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dihasilkannya sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang optimal. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah inflamasi. Nah, inflamasi ini dapat terjadi karena diaktifkannya mediator-mediator inflamasi. Salah satu jalur yang dapat mengaktifkan mediator inflamasi adalah jalur asam arakidonat. Nantinya asam arakidonat ini akan diubah oleh enzim siklooksigenase atau CHOX menjadi prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi. Nah, inflamasi ini merupakan proses awal dari penyembuhan atau pemulihan dari jaringan yang rusak dan juga dapat berfungsi untuk mendestruksi mikroba-mikroba yang ada pada jaringan rusak tersebut. Selanjutnya adalah antiinflamasi. Seperti yang kita tahu bahwa antiinflamasi yang ada di pasaran merupakan golongan steroid maupun non-steroid. Mekanisme non-steroid dalam mengatasi antiinflamasi adalah dengan berinteraksi pada enzim siklooksigenase atau CHOX. Nantinya yang akan mengakibatkan prostaglandin tidak terbentuk. Nah, perlu kita ketahui bahwa CHOX itu ada 2, CHOX 1 dan CHOX 2. Sedangkan CHOX 1 ini berfungsi untuk membentuk lapisan mukosa pada dinding lambung. Sehingga apabila CHOX 1 ini dihambat, nantinya mukosa lambung tersebut tidak akan terbentuk, dan apabila asam lambung tinggi dapat menyebabkan dinding lambung cedera atau terluka. Selanjutnya adalah flavonoid. Flavonoid ini merupakan senyawa metabolik sekunder dari tanaman yang termasuk golongan fenolik. Nah, flavonoid ini dalam fungsinya sebagai antiinflamasi adalah dengan cara memblok senyawa seperti sitokin, CHOX, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada buah pisang Ambon. Buah pisang Ambon merupakan salah satu buah pisang yang banyak dibudidaya di Indonesia. Determinasi dari buah pisang Ambon ini adalah berasal dari kingdom Plantae, division Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, orde Singibirales, lalu famili Musaceae, genus Musael, dan spesies Musa paradisiaca var Sampiantum L. Kuhn. Selanjutnya adalah gel. Gel merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi partikel anorganik atau molekul kecil organik yang terdispersi pada suatu cairan. Nah, gel ini perlu kita optimasi saat pembuatannya dikarenakan akan mempengaruhi proses absorpsi atau penyerapan zat aktif yang terkandung dalam gel tersebut. Selanjutnya ada gelling agent, yaitu karbopol. Karbopol ini nantinya akan mempengaruhi viskositas dari sediaan gel. Sediaan gel dapat dikatakan memiliki viskositas yang baik apabila berada pada rentang 2000 sampai 4000 Gpoise. Sebagai gelling agent, karbopol ini akan digunakan pada konsentrasi 0,5 sampai 2%. Selanjutnya ada propilen glikol yang merupakan contoh dari humektan. Humektan ini memiliki mekanisme sebagai pelembab dengan cara mengabsorpsi lembab dari lingkungan serta akan mengurangi proses penguapan air dari sediaan sehingga akan menyebabkan sediaan stabil saat masa penyimpanan. Nah, dalam penggunaannya sebagai humektan nantinya propilen glikol ini akan digunakan pada konsentrasi tidak lebih dari 15%. Selanjutnya adalah desain faktorial.
Desain faktorial merupakan salah satu desain eksperimental yang dapat mensimulasikan efek serta interaksi signifikan yang terjadi pada antar komponen. Nantinya pada desain faktorial ini akan disilangkan faktor-faktor dengan faktor lain pada level tertentu. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa kulit pisang itu mengandung senyawa metabolik flavonoid yang dapat digunakan sebagai agen antiinflamasi. Nah, untuk dapat diaplikasikan, kulit buah pisang Ambon ini perlu kita bentuk atau buat dalam bentuk sediaan topikal. Salah satunya sediaan topikal adalah gel. Namun saat pembuatan gel, kita harus memperhatikan faktor-faktor kritis, yaitu penambahan gelling agen dan humektan. Nah, untuk mengoptimasi kedua komponen tersebut, maka kita akan menggunakan desain faktorial yang merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melihat efek dari beberapa faktor serta interaksi yang signifikan sehingga akan menghasilkan sediaan gel yang baik yang memiliki stabilitas dan sifat fisik yang baik. Selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama, karbopol 940, propilen glikol dan interaksi keduanya memiliki pengaruh terhadap sifat fisik sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Yang kedua, komposisi optimum dari karbopol 940 dan propilen glikol dapat diperoleh sehingga sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon memiliki stabilitas fisik dan sifat fisik yang baik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental dengan variabel bebasnya adalah variasi jumlah karbopol 940 dan propilen glikol. Lalu untuk variasi tergantungnya adalah sifat dan stabilitas fisik dari sediaan gel. Variabel pengacau terkendali dari penelitian ini adalah sumber kulit pisang dan waktu pengambilannya, alat-alat percobaan, wadah penyimpanan, dan kondisi penyimpanan seperti suhu dan perlindungan terhadap cahaya. Selanjutnya, variabel pengacau tak terkendali dari penelitian ini adalah suhu, kelembapan, kecepatan pengadukan, dan cahaya saat pembuatan gel. Selanjutnya, ini adalah alat yang digunakan pada penelitian ini. Dan ini adalah bahan yang diperlukan pada penelitian ini. Selanjutnya, cara penelitian. Yang pertama adalah preparasi kulit buah pisang Ambon. Nah, buah pisang Ambon ini diperoleh dari Lembaga Pendampingan Usaha Buruh Tani dan Nelayan LPUBTN Sleman Yogyakarta, yang mana dipilih buah yang masak sekitar 4-5 hari setelah penyimpanan pasca pemanenan. Nantinya buah tersebut akan dicuci bersih lalu akan dikupas kulitnya, dan kulitnya tersebut akan diiris kecil-kecil lalu akan dipanaskan atau dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari sampai berwarna kecoklatan. Selanjutnya kulit tersebut akan di blender dan diayak sehingga akan dihasilkan serbuk kulit buah pisang Ambon. Selanjutnya akan diukur kadar airnya menggunakan moisturizing balance analysis. Selanjutnya untuk ekstraksi menggunakan dengan cara maserasi selama 3 hari dengan menggunakan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:5, di mana ini merupakan perbandingan antara jumlah serbuk berbanding etanol 70%. Nantinya setelah maserasi ini akan dikentalkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 60 derajat Celcius sehingga akan dihasilkan ekstrak yang kental. Selanjutnya uji kandungan flavonoid menggunakan uji alkalites, yaitu menggunakan NaOH 10%, di mana nanti akan diambil ekstrak lalu akan diteteskan dengan NaOH sebanyak 1 ml. Apabila ada perubahan warna menjadi orange atau jingga, maka ekstrak tersebut positif mengandung flavonoid. Lalu untuk formula gel, yang mana dasar pemilihannya ini mengacu pada penelitian Gupta dan Gupta pada tahun 2017. Ini adalah formula dari Gupta dan Gupta. Lalu ini adalah formula dari gel yang akan saya buat, di mana saya akan mengoptimasi karbopol dengan level maksimumnya adalah 1,8 dan level minimumnya 0,65,
serta propilen glikol yang level maksimumnya adalah 15 dan level minimumnya 7,5. Selanjutnya adalah pembuatan gel dengan cara mendispersi karbopol menggunakan 50 ml aquades, lalu propil paraben akan dilarutkan menggunakan 5 ml aquades. Nantinya akan ditambahkan propilen glikol, BHT, dan ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon, lalu ditambahkan lagi aquades sebanyak 86,25 ml. Selanjutnya, uji fisik dan stabilitas fisik yang terdiri dari yang pertama uji organoleptis yang akan melihat bentuk, warna, dan bau dari gel. Selanjutnya, uji homogenitas yang mana gel dapat dikatakan homogen apabila tidak ada partikel kasar pada sediaan. Lalu ada uji pH menggunakan pH meter yang mana pH yang baik ada pada rentang 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya adalah uji daya sebar, yang mana daya sebar yang baik berada pada rentang 5-7 cm. Uji viskositas menggunakan viskometer ryosin dengan kecepatan 10 rpm, yang mana gel dapat dikatakan mempunyai viskositas yang baik apabila berada pada rentang 2000-4000 Chipoise. Lalu yang terakhir ada uji stabilitas penyimpanan yang dilakukan selama 1 bulan dan dievaluasi setiap minggu ke-0, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Yang mana apabila gel tidak terjadi perubahan pada gel dan apabila ada perubahan juga namun masih pada range sifat fisik sediaan gel yang baik, maka gel dapat dikatakan stabil. Selanjutnya adalah tata cara analisis yang mana akan menggunakan one way ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Menggunakan desain faktorial nantinya akan memplot counterplot dari respon viskositas dan daya sebar, sehingga akan memperoleh overlay plot yang merupakan daerah optimum. Selanjutnya adalah ini jadwal dari penelitian saya, dan selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya acu. Sekian presentasi saya mengenai proposal saya. Terima kasih.